Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah sejarah tentang peradaban Islam di mana di masa-masa kerajaan Islam pada dahulunya ya. Nah, yang pengen aku ceritain itu tentang kerajaan Islam di Spanyol. Lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Cordova adalah sebuah kota di Andalusia yang tepatnya itu ada di Spanyol Barat. Cordova ini berdiri di sepanjang tebing sungai Guadalquivir. Dahulu kota ini bernama Iberibat. Cordova begitu terkenal pada saat masa kekaisaran Loteo. Nah, 5 abad setelahnya, setelah berdirinya kota Cordova oleh Kekaisaran Romawi ini, Cordova berada di bawah kekuasaan Bizantium yang saat itu pemerintahannya dipimpin oleh Raja Goth Barat. Tahan oleh Raja Goth inilah Cordova memasuki era baru. Ketika Islam datang ke wilayah Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi atau 93 Hijriah, di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad, tentara Islam dari dinasti Bani Umayyah memiliki misi dakwah dan berhasil merebut wilayah Eropa yang dipimpin oleh Raja Goth Barat, termasuk Cordova, dan berhasil juga merebut dari kekuasaan Visigoth. Spanyol berhasil diduduki oleh umat Islam pada kepemimpinan Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Khalifah Al-Walid ini berasal dari Bani Umayyah yang tepatnya berpusat di Damaskus. Nah, Khalifah Al-Walid ini tidak sendirian untuk menaklukkan Spanyol. Beliau juga dibantu oleh 3 pemimpin pasukannya, yaitu ada Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Nah, kaum muslimin ini memiliki keberuntungan dalam perangnya, yaitu dimana tentara Roderick ini udah gak ada semangat lagi buat perang, karena kan dia perang kalah terus, jadi dia udah patah semangatnya. Lalu orang-orang Yahudi yang merasa tertekan di daerah situ itu berpihak pada kaum untuk menduduki Spanyol. Itu terjadi kurang lebih 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui oleh umat Islam untuk ke Spanyol, di Spanyol itu memiliki 6 periode. Periode pertama ini berjalan 711 sampai dengan 715 Masehi. Berdirinya cuman 4 tahun ya teman-teman ya. Nah, pada periode pertama ini Spanyol dipimpin oleh Khalifah yang berasal dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, Spanyol ini dipimpin oleh para wali yang dipilih dari kelompok Bani Umayyah yang bertempat di ibu kota Damaskus. Nah, pada periode pertama ini Islam mendapatkan beberapa gangguannya itu dari internal dan eksternal. Kalau dari internalnya itu banyak perselisihan antara elit penguasa karena kan perbedaan etnis dan perbedaan golongan. Lalu kalau misalnya gangguan dari luarnya atau gangguan dari eksternalnya itu musuh-musuh Islam teman-teman yang ada di Spanyol yang tempat tinggalnya itu di daerah pegunungan. Nah, mereka ini yang emang dia keras kepala membangkang terhadap kelompok Islam gitu, kelompok muslimin. Nah, kita lanjut ke periode kedua. Pada periode kedua ini yaitu dimulai pada tahun 715 Masehi sampai dengan 912 Masehi. Pemimpin pada periode kedua ini yaitu Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 1308 Hijriah atau 715 Masehi. Beliau ini memiliki gelar teman-teman, yaitu gelarnya Al-Dakhil, yang artinya itu yang masuk ke Spanyol. Abdurrahman I ini keturunan dari Bani Umayyah yang beliau ini dulunya berhasil lolos dari kelompok Bani Abbasiyah. Nah, penguasa
pada periode kedua ini tuh gak cuman Abdurrahman pertama aja teman-teman, tapi ada Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan ada Abdullah bin Muhammad. Ini adalah di bidang politik dan peradaban. Abdurrahman I, Abdurrahman al-Dakil itu mendirikan Masjid Cordova. Jadi kalian tahu kan Masjid Cordova yang sangat melegenda itu. Dan beliau berhasil mendirikan sekolah-sekolah Islam. Periode Hiyam I ini beliau berhasil atau beliau dikenal dengan kemajuan pada bidang hukum Islam. Lalu Khalifah Hakim dikenal dengan pembaharuan pada bidang kemiliteran. Nah, lalu di bidang keilmuan itu ada Abdurrahman al-Awsat. Beliau ini sangat mencintai ilmu. Nah, pasti gak mungkin kan kalau misalnya tiap kepemimpinan itu gak ada gangguan gitu kan. Nah, pada periode ini gangguan yang terjadi adalah dari kelompok Kristen fanatik yang mencari kesaidan atau martyrdom. Dan ada juga pemberontakan yang berasal dari pihak kaum muslimin itu sendiri teman-teman, yaitu dipicu pemberontakannya karena urusan politik di Toledo pada tahun 452 Masehi. Nah, lalu pada periode ketiga ini yang dimulai pada tahun 912 sampai dengan 113 Masehi. Pada periode ketiga ini dipimpin oleh Abdurrahman yang ketiga yang memiliki gelar An-Nasir. Nah, pada periode ketiga ini itu muncul raja-raja yang mendapatkan sebutan itu Muluk al-Tawaif. Pada periode ketiga ini terdapat khalifah-khalifah besar yang memimpin, yaitu ada Abdurrahman An-Nasir yang memimpin 912 sampai dengan 916 Masehi. Lalu ada Hakam II yang memimpin 961 sampai dengan 976 Masehi. Lalu ada Hisham II yang memimpin pada tahun 976 sampai dengan 1009 Masehi. Periode ini itu umat Islam mencapai puncak kejayaan teman-teman, yang kekayaannya itu mengalahkan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Lalu Hakam II ini itu seorang kolektor buku dan dia itu mendirikan perpustakaan. Pada saat kenaikan Khalifah Hisham yang ketiga itu memiliki banyak polemik ya teman-teman, dikarenakan Hisham ketiga ini usianya masih sangat muda. Lalu pada tahun 981 Masehi, Khalifah menunjuk Ibnu Abi Amir sebagai pemimpin, di mana beliau itu memiliki sifat yang ambisius teman-teman. Lalu di tahun 1002 Masehi, beliau ini wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Muzaffar. Tapi Al-Muzaffar ini di bawah pimpinan beliau ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1009 Masehi beliau itu wafat dan lalu digantikan kembali oleh adiknya. Saat kepemimpinan oleh adiknya itu, beliau itu kan adiknya itu baru beberapa tahun yang memimpin, tetapi itu menyebabkan kehancuran total pada periode itu, yang tadinya kan makmur, adem ayem gitu kan. Nah, pada kepemimpinan adiknya inilah yang menyebabkan kehancuran, sehingga pada tahun 1013 Masehi Dewan Menteri Cordova itu menghapus jabatan khalifah. Dan pada saat itulah Spanyol ini pecah teman-teman. Spanyol ini pecah menjadi negara-negara kecil gitu teman-teman, atau dengan satu dan akhirnya pecah. Nah, pada periode keempat ini yang berlangsung pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi, Spanyol ini masih terpecah-pecah teman-teman, masih menjadi beberapa negara-negara gitu. Raja-raja golongan Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Nah, pada periode keempat ini kaum muslimin di Spanyol itu memiliki gangguan pertikaian yang berasal dari internal teman-teman.
yang disebabkan oleh lemahnya politik pada saat itu. Nah, pertikaian inilah yang membuat musuh-musuh kaum muslimin itu memiliki celah gitu buat menyerang kaum muslimin. Salah satunya itu orang-orang Kristen ini yang mengambil celah tersebut untuk menyerang kaum muslimin. Lalu pada periode kelima yang berlangsung pada tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi, pada periode kelima ini kan Spanyol masih terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kan, tetapi pada periode kelima ini tuh ada kelompok atau dinasti yang kuat gitu, dinasti Muwahhidun yang berlangsung pada tahun 1146 sampai dengan 1253 Masehi, yaitu golongan Borabitun pada tahun pada periode ke-6 ini, which is periode terakhir ya teman-teman, periode terakhir adanya kaum muslimin di Spanyol. Nah, pada periode ini itu kaum muslimin hanya berpusat di Granada di bawah kekhalifahan atau kepemimpinan Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai dengan 1492 Masehi. Nah, pada periode ke-6 ini tuh umat Islam mengalami kemajuan seperti pada saat di zaman Abdurrahman An-Nasir yang periode ketiga kalau nggak salah. Maka kekuasaan Islam di Spanyol ini berakhir yang disebabkan karena pertikaian atau perselisihan dan perebutan kekuasaan di istana, sehingga mengalami Islam ini kemunduran, dan lalu orang Kristen itu berasa memiliki kesempatan gitu untuk menghancurkan, untuk merebut Spanyol itu kembali. Akhirnya pada tahun 1492 Masehi, umat Islam itu udah gugur, udah gak ada harapan. Nah, berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol itu pada tahun 1492 Masehi, di mana umat Islam itu memiliki dua pilihan, teman-teman. Pilihan yang pertama yaitu umat Islam itu dipaksa masuk Kristen sehingga umat Islam itu tetap di Spanyol, atau umat Islam itu pergi meninggalkan Spanyol. Jadi Spanyol ini udah direbut kembali ya teman-teman oleh kelompok-kelompok orang-orang Kristen. Jadi Spanyol ini udah berhasil ditaklukkan kembali oleh orang-orang Kristen pada tahun 1609. Sekian itu tadi cerita sejarah tentang kerajaan Islam di Spanyol. Kalau aku pribadi sih pengen traveling, pengen jalan-jalan keliling dunia yang jadi pusat peradaban Islam pada saat itu. Jadi kan kita tahu ya sejarahnya, bentuk bangunannya, dan lebih berasa gitu feelnya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada pronunciation yang salah, pengucapan yang salah, atau cerita-cerita yang kurang lengkap, kalian boleh komen di bawah. Semoga cerita tadi membuat kalian menambah wawasan tentang sejarah-sejarah Islam ya. Ternyata kaum muslimin itu berjuang keras banget teman-teman buat mempertahankan wilayah Islam. Kita bersyukur banget di zaman sekarang ini tuh kita itu ya udah, kita tinggal tempat tinggal di sini gitu, nggak perlu kita perang-perang, nggak perlu kita melakukan perang untuk mempertahankan wilayah kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.